Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelina Rudi Simanurlang dengan NIM A1E1222026. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu yang terjadi dari komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu-individu berinteraksi dalam kelompok kecil dan bukan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi terjadi, serta bukan pula sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana yang harus ditempuh. Nah, lebih singkatnya lagi, komunikasi kelompok atau group communication berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Menurut Sejaja, komunikasi kelompok dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil atau mikrogroup. Kelompok komunikasi yang dalam situasi terdapat kesempatan untuk memberi tanggapan secara verbal ataupun dalam komunikator dapat melakukan komunikasi antar pribadi dengan salah seorang anggota kelompok seperti yang terjadi pada acara diskusi, kelompok belajar, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi kelompok besar, yaitu sekumpulan orang yang sangat banyak dan komunikasi antar pribadi atau kontak pribadi jauh lebih kurang atau susah untuk dilaksanakan karena terlalu banyaknya orang yang berkumpul seperti halnya yang terjadi pada acara takbil akbar, kampanye, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu kelompok yang baik, kelompok yang dapat mengatur sirkulasi tatap muka yang intensif di antara anggota kelompok, serta tatap muka itu pula akan mengatur sirkulasi komunikasi, makna di antara mereka, sehingga mampu melahirkan sentimen-sentimen kelompok serta kerinduan di antara mereka. Proses komunikasi kelompok. Proses komunikasi kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, komunikator atau sender. Komunikator merupakan orang yang mengirimkan pesan yang berisi ide, gagasan, opini, dan lain-lain untuk disampaikan kepada seseorang atau komunikan dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudnya. Contohnya, si ketua kelompok menyampaikan saran ide kepada anggota kelompoknya agar dipahami dan dapat memahami materi tersebut. Yang kedua, pesan atau message. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Pesan dapat verbal ataupun non-verbal, dan pesan akan efektif jika diorganisir secara baik dan jelas. Materi pesan yang disampaikan dapat berupa informasi, ajakan, rencana kerja, pertanyaan yang lainnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu media atau channel. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, atau media jejaring sosial. Media yang terdapat dalam komunikasi kelompok bermacam-macam seperti rapat, seminar, pameran, diskusi panel, workshop, dan lain-lain. Dan yang keempat, mengartikan kode atau isyarat. Setelah pesan diterima melalui indera, maka penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut sehingga dapat dimengerti dan dipahami. Yang kelima, komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti ataupun pesan yang dimaksud oleh pengirim. Dalam komunikasi kelompok, komunikan bertatap muka dan bertemu langsung dengan komunikatornya sehingga seseorang bisa berkomunikasi secara langsung. Yang keenam, yaitu respon. Respon adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Tanpa respon, seseorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Hal ini penting bagi pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan sudah diterima dalam pemahaman yang benar dan tepat. Jadi, contoh isu yang dapat saya ambil adalah dalam sebuah kelas terdapat beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang akan mereka bahas untuk minggu depan dan untuk selanjutnya. Jadi, kaitannya yang dapat saya ambil dari isu dan tema yang saya ambil yaitu terjadinya interaksi beberapa orang untuk mendapatkan hasil kesepakatan bersama. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.